terakhir kita telah membahas tentang masalah taklid buta. Diterangkan di dalam ayat 170 itu bahwa ada segolongan orang-orang yang mereka itu mengikuti apa yang ditinggalkan oleh bapak-bapak mereka tanpa mereka berpikiran kritis, tanpa meneliti. Ya. Meskipun siapa yang mereka ikuti, bapak mereka itu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun yang mereka ikuti itu la yaqil, tidak berakal, wa la yahtadun, tidak mendapat petunjuk. Kita tidak meremehkan kualitas guru-guru kita di masa lalu, Bapak Ibu. Tapi memang kalau hari ini kita teliti, memang ada beberapa hal yang perlu ada perbaikan-perbaikan. Jadi yang namanya murid kepada guru itu wajib taat, tetapi ketika murid ini melihat ada kekurangan dan kesalahan pada guru, ya wajib untuk mengingatkan. Jadi tidak boleh Bapak Ibu awet dhewe pokoknya salah bener melu guru mati urip. Itu namanya fanatik buta atau taklid buta. Satu contoh nggih nyuwun sewu. Satu contoh ini pernah kami sampaikan juga. Ketika dulu guru-guru kita mengatakan ada kalimat tanwan, tanwin, tanwun. Ternyata memang setelah kita mendengar dari para ahli qiraat tidak ada tanwan, tanwin, tanwun. Adanya hanya tanwin. Adanya tanwin. Mau fathah di atas ya tanwin, kasroh di bawah dua-dua itu juga tanwin, domah double juga tanwin. Tidak ada tanwan, tanwin, tanwun. Kemudian dulu mungkin guru-guru kita pernah mengatakan alif fathah a, alif kasroh i, kali alif domah u. Ternyata alif itu tidak menerima harokat, tidak menerima dobet. Jadi alif itu hanya bisa disukun saja, otomatis. Yang bisa di fathah adalah hamzah. Sementara alif itu namanya mat, huruf mat. Jadi dia mesti mati, Pak. Alif itu yo alif, tidak ada alif fathah a. Dan mungkin sebagian guru-guru kita dulu mengajarkan Al-Quran irama kepada kita, itu ada irama-irama yang mungkin yang pendek dipanjang-panjangkan, yang panjang dipendekkan. Tetap kita mendoakan mereka, semoga mereka diberikan, yang sudah meninggal diberikan tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dan kita doakan, kita mohonkan kepada Allah ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan guru-guru kita. Itu namanya murid yang tahu diri, tahu terima kasih. Sampai awal dhewe iki sudah punya guru, kemudian kita tidak mau mendoakan. Nah, jadi itulah pentingnya Bapak-bapak, Ibu-ibu belajar kepada lebih dari satu guru. Pentingnya itu agar kita bisa tahu, ya, agar kita bisa tahu kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Jadi kalau kita ini belajar kepada satu guru aja ndak gelem belajar kepada guru yang lain, kuwi kok ujung-ujungnya fanatik, Pak. Apalagi kemudian naudzubillah kalau ada guru yang mengatakan sampai nek sinau nyangkai kuwi apa umpamane engko iso terjerumus kepada bid'ah, kepada syubhat. Nah, itu juga bahaya. Jadi nyun sewu, tidak seyogyanya seorang guru itu menjustis guru yang lain, padahal belum tentu guru tersebut lebih berilmu daripada guru yang dijustis, yang dijudge itu. Makanya jenengan kan gurunya banyak gitu. Gurunya jenengan berapa ya? Wah. Tapi mboten bingung nggih jenengan.
Kalau ini kok Ustadz menyampaikan begini, Ustadz itu menyampaikan begitu. Itu bisa diklarifikasi ke Ustadz yang bersangkutan. Ustadz, niki napa terus ngeten? Tanpa jenengan harus membandingkan, lah Ustadz niki kok ngoten. Tidak usah. Jadi jangan cukup bertanya kepada satu dan dua, kepada yang bersangkutan, ya bertanya. Tanpa harus menyebut nama, Ustadz ini kok begini. Saya kok pernah mendengar Ustadz ini begini, tanpa harus menyebut nama. Itu adab Bapak Ibu. Jadi kita belajar ini juga harus belajar adab. Belajar adab niku pripun Bapak Ibu. Belajar adab itu tidak gampang menyalah-nyalahkan orang. Bisa jadi orang yang kita salahkan itu sing bener, Pak. Awake dhewe gare umpamane nyalahne wong. Ternyata besok ning dina kiamat sing bener sing awake dhewe sing disalahne kuwi, Pak. Ndak ya isin awake dhewe. Ayo, biar nyalah-nyalahne aku saiki ternyata sing bener aku. Makanya kita harus bisa menjaga diri untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa menjadikan kita nanti menyesal di kemudian. Sudah, kita pelajari ilmu yang kita yakini kebenarannya. Kita ajak orang yang mungkin dia belum mendapatkan hidayah tanpa kita harus menyalah-nyalahkan orang lain. Itu namanya adab. Adab itu penting. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Karena banyak orang yang sudah punya ilmu, ngaji soleh ping 5 terus malah karo koncone sing ratek ngaji ra gelem nyopo. Sampeyan sapa? Ngono ki lali karo koncone sing ra tau ngaji. Jadi harusnya semakin ngaji harus semakin rendah hati Bapak Ibu. Semakin bertambah ilmunya semakin tambah rendah hati, semakin tambah eseme. Ora kok tambah ngaji tambah sinis. Meseme mek karo kelompoke ngaji tok. Ngono ki lek cedhak karo kanca-kanca Usman mesem lek karo kelompok liyane sinis, tidak boleh itu. Malah kepada yang lain yang belum ikut ngaji itu malah iso diesemi, lek perlu disangoni. Lek perlu, lek jenengan kagungan. Sing rada duwe duit-duit iki lho sangono. Gen melu. Lek jenengan dalil tok, yo mendal, Pak. Orang yang tidak mau ke masjid didalil tok, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yo randal pelayang. Tapi kalau kita Masya Allah kita dekati dia secara halus, secara lembut, kan Rasul saja kan mencontohkan demikian, Pak. Di dalam Al-Quran itu dikatakan fabima rahmatim minallahi lingahu. Ketika Rasulullah berlaku keras, maka ditegur oleh Allah. Sampai ini tidak usah keras, lintalahu, sampai ini lemah lembut saja. Lek Muhammad, kalau kamu berlaku kasar, langfaddu min haulik, mereka akan ngedoh, Pak. Lelek ngedoh terus sapa sing arep didakwai? Sing didakwai iki soteng kuwi, Jadi Masya Allah, berlaku lemah lembut. Dengan berlaku lemah lembut, kita akan bisa memasukkan nilai-nilai. Sing penting digawe seneng desain. Kalau seneng, Pak, itu nanti kita bisa memasukkan nilai-nilai yang baik. Betul. Lelek pertemuan pertama cegah. Alah, aku lagi teko pisan langsung dikenei. Padahal ya ora ngeneki lho sakjane. Langsung sesuke ra moroneh Bapak Ibu. Akhirnya kan tidak mau ngaji gitu loh. Baik. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir itu seperti perumpamaan ada seseorang yang berteriak. Yan'iku itu artinya teriak, Pak. Bengok. Tetapi teriakan yang ditujukan kepada hewan. Jadi harus bisa membedakan antara teriakan kepada manusia dan teriakan kepada hewan. Lek bengoki menungsa pripun? Jenengan lek bengoki menungsa pripun? Woi, ya. Jenengan lek bengoki nyuwun sewu mendo, Pak. Jadi na'aka yan iku itu artinya bengoki kewan. Hewan saimah itu hewan ternak. Jenengan angon kambing atau angon sapi. Bagaimana jenengan kalau memanggil sapi kambing itu agar mendekat? Atau agar melak aku. Jadi seperti
teriakan-teriakan yang berbeda dengan teriakan ketika berteriak kepada manusia. Jadi seperti orang yang berteriak, tetapi teriaknya kepada hewan piaraan. Bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Yang mana yang diteriaki itu memang tidak dengar. Kecuali apa? Maksudnya tidak dengar, tidak paham. Kecuali du'aan wa nidaan. Doa niku apa doa niku, Pak? Doa niku apa doa? Jadi biasanya bar salat apa? Doa. Napa doa niku? Imun. Doa itu artinya apa? Doa itu artinya panggilan dari dekat. Jadi umpamanya kalau Pak Tamjid, berarti ini doa. Tapi Pak Tamjid ada di halaman sana, Pak Tamjid, itu namanya nida. Nida itu panggilan dari jauh, sementara doa panggilan dari dekat. Makanya kenapa kita berdoa itu kok dinamakan doa? Karena yang kita minta itu zat yang maha dekat. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambamu bertanya tentang aku, fa ini qarib, katakan sesungguhnya aku ini Jadi awake dhewe iki asline ndonga nyanggone zat sing maha dekat, apa? Maka karena zat yang kita minta itu maha dekat, berarti dia mengawasi segala gerak-gerik kita. Makanya wong ki arep minta maksiat kudune sungkan, kudune rikoh, kudune izin dengan siapa? Zat yang maha dekat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cedek banget. Allah itu sangat dekat, Bapak Ibu. Tapi jangan dibayangkan dekatnya pakai tempat. Dekatnya di mana ya, Pak? Tidak begitu. Karena Allah tidak butuh tempat. Allah itu yang menciptakan tempat. Lalu Allah butuh tempat. Saulungnya tempat, Allah di mana? Makanya Allah itu ada tapi tidak butuh. Lek jenengan ada butuh tempat enggak? Iya, itu Pak Rosi duduk di situ, berarti Anda butuh tempat. Lampu itu di atas, berarti lampu butuh tempat. Allah tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan. Makanya terjadi perselisihan, Pak, antara Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya dengan Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah, Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tapi gak butuh tempat. Berarti Allah di mana? Ya Allah ada. Kata Ibnu Taimiyah, Allah itu di atas. Buktinya apa? Lek ndonga ngatung yang terus neng dhuwur ngendi? Kata Ibnu Taimiyah, ora usah ditakoni dhuwur ngendi. Sing penting Allah di A. Ngono kuwi. Akhire udur-uduran teko saiki ra barbar, Pak. Sing siji maujudun bila makan, ada tapi ndak. Nah, kata Asy'ariyah, kalau kita mengatakan Allah itu di atas, berarti Allah butuh tempat. Tempatnya di mana? Di langit. Lah wong langit sing nyiptakne. Langit sing nyiptane Allah. Lah Allah nang langit, berarti saurung enak langit Allah di mana? Nah, itu kan pusing. Lah, kata Ibnu Taimiyah, wis pokoke Allah ki nang langit. Ora usah kok takoni langit ngendi, sing penting Allah itu di ora usah diartek-artek nirno-nirno, sing penting Allah di langit. Ngoten. Sudah selesai, enggak usah udur-uduran. Allah di mana? Di langit. Buktinya apa? Buktinya ketika ada seorang sahabat perempuan ditanya, di mana Allah? Seorang budak perempuan. Kemudian si budak perempuan menjawab, Allah di langit. Langsung dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya inilah kemudian dalil teman-teman dari Ibnu Taimiyah, murid-muridnya itu mengatakan, Allah di langit. Lelek kleru, mesti Rasulullah akan mengingatkan, Allah berada di langit. Tapi buktinya Rasulullah langsung membebaskan berarti Allah di mana? Di langit. Ini yang kemudian diyakini oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya sampai hari ini. Ngoten Bapak Ibu. Nah, kata Asy'ariyah, lha Allah neng langit, berarti Allah butuh tempat. Pokoknya renek barbari. Nah, kalau Muhammadiyah berdiri di tengah, Bapak Ibu. Allah, kalau Muhammadiyah itu dia mengadopsi semua. Dia tidak menolak paham Asy'ariyah dan tidak menolak paham Ibnu Taimiyah. Pokoknya neng tengah. Neng tengah. Coba jangan baca itu mukaddimah atau awal dari kitab imannya Majelis Tarjih itu sangat komprehensif, bagus sekali itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu perdebatan macam-macam, pokoknya kemudian kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengurusi segala alam semesta dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk difahami daripada kemudian neng langit sing ngendi atau kemudian ada tapi tidak butuh tempat.
4. Itu bingung. Itu namanya ilmu kalam. Kalau Asy'ariyah namanya ilmu kalam, kalau Ibnu Taimiyah ilmu tauhid. Kemudian membagi tauhid menjadi 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma. Lek menurut Asy'ariyah ora enek ngono kuwi. Ora enek tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu malah trinitas malian kuwi. Nah, dan sebagainya. Yes. Itu tidak perlu. Yang penting la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mumet kalau bahas itu. Baik, nanti kapan-kapan kita bawakan kitab tarjih yang membahas masalah iman itu biar kita lebih mudah untuk memahami tentang ketauhidan. Baik. Walladzi yan'iku huwallazi yusayyid wa yasrah lil bahaim. Orang yang yan'ik, alladzi yan'ik, orang yang teriak itu dia itu meneriaki bahaim. Bahaim tadi apa namanya? Hewan. Siapa yang meneriaki hewan itu? Siapa? Ra'i, penggembala. Penggembala. Jadi kata yan'iku, kalau jenengan pirsani di ayat itu, yan'iku itu adalah kalimat yang diucapkan oleh penggembala yang ditujukan kepada hewan-hewan piaraannya. Dan untuk apa dia berteriak? Untuk gisakne, untuk apa istilahnya? Menertibkan hewan-hewan itu. Untuk apa namanya? Agar hewan-hewan itu tidak berpencar-pencar. Dan muqabil haula'i tsalatsah faqadaina hadzal rasul. Nah, orang-orang kafir itu hadirin, itu oleh ayat ini dipermisalkan mereka itu seperti hewan. Saya ulangi, orang kafir itu seperti apa? Hewan. Seperti hewan. Ya Allah. Bahkan nanti di akhir ayat nanti lebih parah lagi hadirin. Jadi orang-orang kafir itu seperti hewan yang penggembalanya adalah Rasulullah. Rasulullah memanggil, menyeru, tapi yang namanya hewan paham nggak dipanggil, paham nggak diseru. Dia mendengar tapi dia tidak paham. Karena apa? Karena mereka seperti hewan yang iku bimala yasma illa du'aan wanida. Dipanggil dari dekat ya paham, dipanggil dari jauh juga tidak, tapi dia mendengar. Dia hanya sekedar mendengar panggilan, tapi dia tidak paham dengan panggilan-panggilan itu. Makanya kemudian, ketika Rasulullah datang dan mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ini lakum rasulun, wa ini lakum nadhirun. Rasul datang kepada umat waktu itu. Kemudian Rasul mengatakan, kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan bagi kalian. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Maka kalimat-kalimat seperti itu mereka tidak paham dan bahkan mereka menolak, Bapak. Mereka menolak dengan apa yang dipanggilkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang dipanggilkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga coba jenengan pirsani itu di akhir ayatnya, summun bukmun umyun fahum la yaqilu. Orang-orang kafir ini oleh Allah disebut sebagai summun bukmun umyun. Sumun apa artinya? Ayo, tuli apa bisu? Tuli. Sumun itu artinya apa? Tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Jenengan perso. Kenapa kok tuli dulu? Kenapa tuli dulu? Karena orang tuli pasti bisu, Pak. Orang tuli itu pasti bisu. Tidak percaya? Coba jalan jajal. Orang tuli itu pasti bisu. Makanya kemudian celaan Allah kepada orang kafir itu, ya kamu itu tuli. Kenapa? Karena dengan tuli kamu jelas bisu. Kemudian setelah itu kamu tidak mampu melihat. Nah, makanya coba kita lihat itu, kalau orang tuli itu apa mesti bisu, Pak? Orang itu kalau anak warga Trenggalek, kemudian dia lahir di Amerika, setiap hari bergaul dengan anak Amerika, kira-kira dia bahasanya Jawa apa bahasa Inggris, Pak? Padahal dia bapak ibu Galek. Kemudian dia lahir dan besar di Amerika, berarti bahasanya apa? Amerika.
Ada bule kemudian lahir dan besar di Trenggalek. Bahasanya apa kira-kira? Jawa. Kenapa? Karena ini. Karena setiap hari mendengar itu. Pomo nyun sewu, wong Amerika lahir neng Galek terus nyun sewu, telinganya tidak berfungsi. Dia bahasanya apa Bapak Ibu? Dia tidak akan bisa berbahasa. Karena memang ini Pak penting. Ini yang paling penting. Nah, maka kemudian sumun bukmun omyun tuli bisu buta. Orang-orang kafir itu Allah mengatakan kamu itu tuli. Apa yang dimaksud dengan tuli di situ? Tuli di situ adalah bukan makna tuli yang sesungguhnya. Bukan orang yang pendengarannya tidak berfungsi. Tetapi kata Syekh Sa'rawi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan tuli di sini adalah orang-orang yang tidak bisa mendengar kebenaran. Orang-orang yang tidak bisa masuk kebenaran ke dalam telinganya. Namanya musobun bi'afat tusibul lisan. Itu adalah penyakit tuli. Jadi mereka itu ketika dipanggil gak melebu Pak, gak mempan itu telinganya itu. Jangan pernah mendengar gak? Ada orang yang dinasihati tapi gak mempan. Pernah gak melihat itu? Contohnya sih, jenengan piyambak, biyen pasik nom, dikandani karo bapak ibu dablek. Pernah nggak pengalaman jadi anak dablek? Siapa yang pernah jadi anak dablek? Dikandani ndrewili, ngono ki panggarang kanca. Malah ning hati menolak. Kuwi jenenge sumun. Namanya apa? Tuli, Pak. Tuli namanya. Dulu kita ini sama orang tua kita sering dimarah-marahi. Ojo ngene, ojo ngene. Sampeyan aja terus ojo ngene. Wayah ngaji. Ngono ki malah wayah ngaji malah golek tebu, Pak. Malah terus. Ngono ki jenenge apa? Sumun. Tuli, Pak. Ya Allah, tuli. Al-Qur'an dibacakan, kemudian di situ ada ayat-ayat yang membahas tentang wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ngerasani. Nah, kok bar maca Quran sik ngerasani wong. Berarti apa? Mboten tuli, Pak. Mboten paham, Pak Ustaz. Makanya pentingnya ngaji niku Bapak Ibu. Ya, khutbah nyun sewu, ben Jumat kan khutbah niku kan berkuar-kuar to wonten mimbar niki. Ya Allah. Bapak, ibu-ibu harus baik dengan orang lain, harus baik dengan tetangga. Lah kok mulai Jumatan satu ambek tonggo. Berarti napa niku tiyang niku? Mboten tuli Pak, keturun Pak mboten. Bolak-balik ngaji, Pak. Jenengan ngaji pun episode kepinten? Jenengan ngaji pun episode kepinten? Tapi tetap saja ada dosa yang kita lakukan. Awake dhewe karo tangga ya ora rukun, karo dulur ya ora rukun, karo wong tuwa ya gaene nyusahne. Ngono ki berarti napa? Berarti napa? Tuli. Ibu-ibu, jenengan ngaji pun ping pinten? Wis diomongi yang Pak Ustaz karo suami sing manut, aja bantahan, aja malang kerik, aja melotot. Nah, kok tekan dalem pangkae. Makanya kalau sering tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu pun nonton perubahan, Pak. Dereng, Pak. Berarti ngono ki namine napa, Pak? Loh. Lah kalau ndak tuli apa? Bapak-bapak yang ngono, bapak-bapak jadi suami itu harus sayang sama istri. Jenengan tahu napa mboten? Laki-laki terbaik, suami terbaik itu suami yang paling sayang kepada ngono lho, yang istri panggang getaan, mlecing, duit-duit sepira-pira disimpen dhewe. Bu, berarti ngono ki suami apa, Bu? Ngono ki ya Allah. Ayo Bapak Ibu. Ngaji ngeten iki mboten namung damel seneng-seneng lho nggih. Ngaji ngeten iki napa ingkang saged dipun ambil yang bisa diambil manfaatnya. Ayo dipraktekne. Kula nggih ngoten. Jenengan nggih ngoten. Harus menjadi lebih baik. Enek wong ngaji. Ngaji ini kan mendengar loh, nggih to? Nggih. Jenengan rawuh mriki kan lenggah terus
Mirengnya loh. Lah kok bar kondur ngaji tidak ada perubahan. Berarti apa jenenge orang iki? Ngomongin sumun tuli kok. Tuli Bapak Ibu, tuli. Makanya jenengan lek enek kancamu, kancane jenengan ngaji, bolak-balik ngaji kok panggah ndak bener. Ya, ndak apik, ndak panggah dadi ndak wong apik, berarti dia tuli. Oke, bahasa baru nggih. Kok pengajian rata tambah apik berarti apa? Dan itu lebih buruk daripada orang yang tuli secara hakiki. Kalau orang yang tuli, dia dibengoki kaya mbok. Sing tahu ngopeni tiyang sepuh, sing kakean ngombe obat, akhirnya terjadi gangguan pendengaran, wong tuane gangguan pendengaran, jenengan lek apa ngendikan kalih tiyang sepuh kan mesti bengok toh. Sarapuan. Ngono ki jare tonggo-tonggo. Wah, meno dadi anak getaki wong tuwa. Lah memang ra krungu. Kalau ada orang tuli terus ndak krungu niku maklum karena memang alat pendengarannya tidak berfungsi. Enek wong sing gaene ngaji, lek ngaji yo montak. Ora kok ngantuk tenan iki. Nggih. Ora mek ngono, nyatet pisan, Pak. Dadi jan ngidam-ngidam yo. Wis pokoke ora mek manduk nyatet. Lah kok kemudian tidak ada yuk terus oleh menyatet Pak, coba mandek kan. Nyatet lebih baik dari yang tidak nyatet kok. Loh, ngono kuwi kok tidak berubah. Niku tuli Pak. Kuwi luwih elek timbang wong nyun sewu. Lebih buruk dari sing ngatur dalan nih kalau Pak. Kita kadang-kadang yo alah wong kuwi mesakne. Orang bisu kan itu tuli tuh. Tuwatawet pernah keluarin suudzon Bapak Ibu. Ngasih uang kok orang matur suwun. Dia pernah ngoten niku batin tapi kalau batin. Dinge duit ra matur suwun sesuk tak nyai. Lah kok ternyata neng kene ora tuna apa kae. Astagfirullah. Ya Allah. Kula ya untung rung tak omongne. Lek sampai tak omongne kudu njaluk ngapura. Lek sik dibatin ya jenenge nge ora matur suwun. Malah ngono. Oh, ternyata memang dia tidak bisa berbicara. Lah awake dhewe lho mesakne tiyang sing ngoten niku mesakne yo alah tapi alhamdulillah dinas sosial bisa memberi kesempatan untuk bisa yes alhamdulillah lah itu. Lah sing luwih cilaka ki lek wong kupinge sehat, telinganya bolong tapi ndak bisa mendengar lho Pak. Ngaji bolak-balik mangga ngono wae. Ndek enek perubahane belas. Niku berarti napa? Tuli. Wis to, tuli. Rasa protes napa? Tuli. Nggih, mungkin Kang Rawati mboten wonten Kang Sumun nggih. Tapi ingat lebih buruk daripada orang yang tuli yang secara tuli secara indrawi. Kemudian dampak dari adalah bisu. Orang itu kalau tuli bisu bingung Pak ora krungu apa muni apa. Kita ini mungkin bisa ngomong seperti ini karena kita mendengar kan. Kita dengar, akhirnya kita ngomong. Nah, kalau kita tahun yang Mesir yo rada iso karena sering mendengar. Jenengan lek purane kuliah ning Inggris yo suwi-suwi bahasa Inggris karena setiap hari mendengar bahasa Inggris. Tapi wonten kanca-kanca kuliah ki ning kono yo gaule karo wong Indonesia wong Jawa wae. Jadi mulai kok ora kok iso bahasa Inggris malah pinter bahasa Jawa, Pak. Kanca-kanca teng Mesir niku nggih ngoten niku. Kanca-kanca teng Mesir kan di sana banyak toh Bapak Ibu mahasiswanya banyak ribuan. Nah akhirnya neng kono mek gaule karo kanca-kanca sing sak pondoke mbiyen, kanca-kanca sak kekeluargaan. Jadi pulang itu bahasa malah puasa bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini malah tambah fase. Iki sampean iki kuliahmu ning ndi? Ning Mesir. Lah Mesir kok bahasa Jawa. Ada yang cuma di rumah aja kan ada, enggak mau keluar-keluar, enggak mau bergaul dengan itu juga ada. Nah, orang yang bisu di sini maksudnya ya kata para ulama, maksud dari bisu di sini adalah dia tidak berani mengucapkan kebenaran. Dia tidak berani wal abkam kadzalik. Dia tidak berani mengucapkan kebenaran. Mulutnya tidak mampu mengucapkan sesuatu yang
Itu loh Pak, bahayanya itu loh Pak. Bahayanya itu kalau seseorang mukmin itu padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah apa ya istilahnya itu rukun Pak. Awake dhewe urip ning donya iki kudu wani amar ma'ruf nahi mungkar rame awake dhewe rame apik karepe dhewe. Kan iki sing paling ringan ngeten mawon lah. Jenengan lek subuh jamaah teng masjid nggih. Jenengan tasih tarit masih tidur. Ngono ki lek jenengan budal-budal dhewe ra kok gugah putra kuwi berarti ora amar ma'ruf nahi. Berarti lek jenengan ke masjid ya anaknya juga dibuka yo tangi nang masjid ngoten lho. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tetangganya umpamanya belum sholat, ya ayo di amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya amar ma'ruf nahi mungkar ndak harus diceramain, ndak harus didalili, ndak semuanya harus didalili. Sing kena didalili kan jenengan ngeten iki. Ya. Sing kena didalili kan orang-orang yang sudah memang sregep orang belum mau ngaji apa mau didalili. Enggak mau. Orang yang perdufa, persatuan duafa. Niku pengajiannya mesti ngedum sembako, Pak. Kenapa? Karena dengan itu mereka malah semangat lek pengajian gak ono sembako nih, sesukne diundang sampai kesel ya ora moro, Pak. Yang ngopo? Ngaji tok rene opo-opone. Jangankan yang duafa sing ora duafa elek, ngaji rene opo-opone ora moro sok-sok. Enak opo? Ora enek garingan. Alah ora moro aku. Itu bagian dari dakwah loh Pak, seperti itu. Bagian dari dakwah itu. Ya, orang Masya Allah itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Nah, jadi orang-orang yang bisu itu sebenarnya lisannya bisa ngomong, tapi dia tidak berani amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf niku ngajak kepada kebaikan. Bapak Ibu, jenengan sinten sing tahun jenengan jak ngriki? Ayo aku yo ngaji yo. Ning dine nggone mubah. Kuwi jenenge amar. Sinten sing tau ngejak tiang ngriki? Jenengan dapat pahalane sing jenengan jak. Ustaz niku sing kula jak Ustaz. Sakniki luwih sregep timbang kula Pak Ustaz. Loh, sing dijak luwih sregep, jenengan panen Pak. Jenengan panen. Setiap kali dia ngaji, maka jenengan akan dapat transferan pahala. Meskipun jenengan ra ngaji. Makanya pengen ajak-ajak niku. Makanya apa sih beratnya ajak-ajak? Yes pokoknya di WA kabeh, dijapreni siji-siji. Lah urusan kono budal ya urusan kono kan. Yang penting jenengan sampun nge-share. Nah, kalau mereka datang, jenengan dapat apa? Pahala, Pak. Aslinya ngaji kaya MLM loh, Pak. Jangan perso MLM. Jenengan ngajak uang, jenengan dapat badi, Pak. Semakin banyak yang jenengan ajak, semakin banyak pahala jenengan. Gimana betul? Loh, MLM kan begitu. Saya download apa? Downland. Saya punya downland saya punya 5. Saya dapat banyak. Begitu itu aslinya ibadah nih, Pak. Jenengan semakin banyak mengajak orang, maka pahalamu semakin sing penting untuk kebaikan. Tapi semakin ngajak orang kepada keburukan, dosane jenengan ya tambah. Ngoten, ayo aku nyanti karaoke. Nyanti delok elektron. Ngono ki oke dosane. Kemudian ngejak koncone. Maka ajaklah kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu. Artinya apa? Selain pahalanya sendiri, dia juga dapat pahala dari orang lain. Baik. Yang kedua nahi mungkar. Nahi mungkar niku para rawuh. Itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Ketika melihat kemungkaran, kita harus berani untuk mengingatkan. Sing paling abot niku sinten? Bernahi mungkar kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Abot banget, Pak. Jamaah ngelingne imam masjid, kuwi abot, Pak. Mam kleru, kowe iki sapa lho ngelingne aku? Ada bawahan ngelingne atasan, abote ra umum, Pak. Jenengan staf ngelingne kepala atasan. Jenengan pegawai biasa ngelingne pimpinan dia, sulit banget. Jenengan pirsa Bapak Ibu, kasus yang sekarang sedang ramai itu? Kasus korupsi apa? Kementerian apa? Yo, gak tahu ndelok YouTube iki. Korupsi kementerian apa? Pertanian, Pak.
Makanya nyapo kok mes larang kayak angel golekane, Pak. Ternyata menterinya korupsi, Pak. Ya Allah. Saya setiap buka YouTube itu mesti muncul yang beranda gitu, muncul. Ya Allah, ternyata biayanya untuk skincare. Jangan perlu skincare, perawatan wajah sopo, anaknya, putune. Pokoknya rakar-rakaran, Pak. Kaya ngono ku lho, Pak, saiki. Oknum-oknum pejabat duran padahal wis sugih, Pak. Padahal wis sugih. Sudah kaya raya. Lah, yang kena siapa? Yang kena dirjennya. Bawahannya menteri pas. Dua-duanya kena, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak berani nahi. Loh, setelah dipanggil saksi semuanya, sampai enek sing ngetokne duwike dhewe, Pak, untuk renovasi kamarnya cucunya itu. Loh, sampai napa rawani? Mboten, Pak, saya takut dicopot. Sekarang hari ini berat untuk nahi mungkar ki abote ra umum, Pak. Kenapa? Takut tidak dapat jabatan dunia. Padahal donya ki sepiro, kelas pensiun ndak sebar. Sekarang itu banyak orang-orang yang takut bernahi mungkar. Makanya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Ya nahi mungkar, nahi mungkar. Kita harus betul-betul bisa mempraktekkan dua ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar berarti dia tergolong orang yang bukmun. Apa tadi? Bisu. Di lingkungannya ada kerusakan, mendel. Ya paling tidak menyuarakan lah. Langsung datang ke ketua RT atau datang ke RW, datang ke lurah. Mohon maaf Pak Lurah, kula kok mboten setuju lek wonten acara ngoten iki. Yang penting sudah menyampaikan. Kok ternyata acara tetap berjalan, jenengan sudah amar ma'ruf nahi. Besok ning akhirat paling ndak lho sampean ben lingkunganmu nek kemaksiatan, ampun kula pun moro tenggene lurah, tapi teng lurah mboten diganceng. Oh ya wis Pak. Karena kita bukan pimpinan. Kalau kita pemimpin, lebih mudah lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai pemimpin, Pak, nyun sewu, gampang itu beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Contoh, seorang pemimpin mewajibkan pegawainya untuk sholat zuhur berjamaah, manut kabeh, Pak. Manut kabeh. Nyun sewu, ketika ada kejadian umpamanya di satu tempat, ada yang mendemo satu tempat umpamanya, memasang baliho-baliho, kita tidak berani menurunkan. Sopo sing wani ngedone? Ngomong, ya. Ustaz rawani, Ustaz rawani, sing wani apa enggak? Sing duwe kekuasaan, Pak. Yang punya kekuasaan berani dia. Kita apa? Isone dalil-dalil ngene iki ora iso medun kuwi baliho, Pak. Yang bisa adalah penguasa itu kalau baik, Pak, dia akan mewariskan kebaikan yang luas. Masya Allah. Dulu masih teringat ya. Dulu ada seorang Kapolres yang mewajibkan seluruh anggotanya mondok, raketan seminggu mondok. Di pondok nih, Pak, betul, polisi-polisi mondok semua waktu itu. Masya Allah, luar biasa. Setelah tamat mondok, luar biasa. Ya malah mesti ada perubahan. Cedek ambek kiai, ngaji ambek kiai. Jadi memang pimpinan. Nah, ini juga berlaku dalam rumah tangga. Ya, cuman bedanya kalau dalam rumah tangga, bawahan berani untuk menghardik dan wih bedane. Lek neng sekolahan gak wani, guru ngelingi kepala sekolah wedi. Tapi lek neng rumah tangga wani, Pak. Ora mek menghardik, ngongkon-ngongkon sak karepe dhewe. Ya Allah. Jadi sekali lagi yang dimaksud bisu di situ adalah dia mulutnya sehat, tetapi dia tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan orang yang bukmun ini lebih buruk daripada yang dimaksud di sini lebih buruk daripada orang yang bisu secara fisik. Ada orang yang tidak bisa ngomong au, dia lebih baik daripada orang yang bisa ngomong teteh, ngomong lancar tapi tidak berani amar ma'ruf. Itu. Yang terakhir, omyun itu artinya buta. Buta itu artinya bagaimana, Bapak? Matanya sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kabeh disasak. Delok apa Kang sampean? Api hiburan. Padahal itu kemaksiatan. Ngono ki gak filter, Pak. Maka lebih baik orang yang buta betul matanya daripada orang yang sehat matanya tapi dia gunakan untuk melihat yang buruk. Ya Allah. Makanya kalau ada orang yang buta itu, sebenarnya itu adalah rahmat Allah untuk menghentikan kemaksiatan matanya. Nah, awake dhewe iki mripate sehat, seger kewarasan ini kan. Hari ini kita melihat apa, Pak? Ngono ki jenengan lek nyun sewu, lek mirsani enek wong wedok ayune sik melorok apa merem, Pak? Piye, Bu? Melorok merem, Bu, suamine jenengan?
numpak motor nih Pak Ustadz, kok enek mening ngono, muengo sampai ngarep enek truk ditabrak Pak Ustadz. Hati-hati loh Bapak Ibu, ngati-ngati kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Masya Allah. Makanya nenggone Al-Quran itu kan ghaddul basar, kita diperintahkan untuk menundukkan. Pokoknya benar wae melihat ada yang maaf Pak ya, menarik hati kita dan itu diharamkan. Melihat istrinya orang, melihat ada janda menarik, padahal jenengan masih punya istri. Ono ki ya apa Pak? Dengkluk sak apa-apane. Ora mek atine tapi juga matanya. Terakhir, kemudian Allah berfirman, summum bukmun umyun fahum la. Orang yang tidak berakal itu namanya apa? Iya, namanya apa? Orang yang tidak berakal itu namanya apa? Majnun. Wong kafir kuwi luwih elek timbang wong edan. Orang kafir itu lebih buruk daripada orang gila. Orang gila itu kenapa begitu? Nyapa nek wong orang gila yang pelaku gondal gandul? Karena ininya kan tidak fungsi kan? Ini tidak fungsi. Orang kafir itu dia tidak bisa memikirkan keesaan Allah, dia tidak bisa memikirkan ke inna fi khalqis samawati wal ard, langit dan bumi sedemikian besar, kok masih saja tidak percaya Allah. Niku namanya kan orang yang tidak berakal. Lek enek orang yang gila, orang yang majnun, dia kemudian tidak pakai baju, itu memang karena akalnya tidak fungsi. Tapi ketika ada orang waras, dia tidak mengakui keesaan Allah, dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berarti dia lebih buruk daripada orang gila. Nauzubillahi min dzalik. Oke, Bapak Ibu mohon maaf. Niki bar niki ngaji malih terus ngaji rongkon neh niku. Niki yang penting cekap insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Insyaallah mugi-mugi 2 Rabu lagi tidak izin. Jenengan tidak izin. Insyaallah mboten izin jenengan ya. Sing izin sinten jenengan? Mugi-mugi mboten izin, kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang datang. Mari kita tutup dengan kita langsung sholat saja setelah ini ya, langsung adzan qomat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.